Presiden Prabowo Subianto memimpin parade senja di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo didampingi Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Di tengah guyuran hujan, Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 melakukan apel dengan menumpangi mobil komando. Ketiganya kompak mengenakan seragam Komcat untuk mengikuti apel senja yang digelar di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Selain diikuti kepala daerah, parade senja ini juga dihadiri oleh para wakil kepala daerah dan para menteri kabinet merah putih. Parade senja ini juga melibatkan lebih dari 1.900 prajurit. Dan untuk membahas seperti apa jalannya parade senja yang dipimpin langsung Prabowo Subianto, sudah bersama kami Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Selamat malam Mas Emil. Selamat malam. Mas Emil, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di iNews Prime. Mas Emil, ini bagaimana bisa diceritakan jalannya parade senja tadi? Ya, jadi tadi di parade senja seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah total bisa hampir 1.000. Kita menyaksikan kegigihan, disiplin dan juga tentunya kompetensi taruna yang luar biasa, dan juga Pak Prabowo, Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 juga yang bersama ketua lembaga tinggi negara yang semuanya juga mau berdiri lama untuk memberikan penghormatan kepada segenap taruna Akmil. Ini tentu sangat inspiratif bagi segenap kepala daerah. Oke, mungkin ini sesuatu yang lebih dramatis karena diiringi juga dengan hujan begitu ya, Mas Emil. Lalu sebetulnya seperti apa rangkaian acaranya? Ini kan apakah full dengan parade militer atau memang ada sesi acara lain pada saat digelarnya parade senja ini? Full parade senja, habis itu kita makan malam bersama secara terpimpin. Nah, ini saya juga posisi sekarang lagi di barak. Jadi ya begini, ini rame-rame. Karena ini semua yang nggak ada sekatnya, kamarnya kita ber-20 kali di satu barak ini. Oke, ini ada... Oke, Mas Emil, ada gala dinner juga ya tadi. Lalu di gala dinner tadi apakah ada satu yang spesial begitu dari kegiatan gala dinner malam ini? Ya, yang spesial adalah dihadiri Pak Jokowi dan Pak SBY dan keakraban dari beliau semua tentu menjadi sebuah peneduh dan membuat kita semua semakin optimis bahwa kita bisa konsentrasi bekerja dan jangan terjebak kepada narasi-narasi pecah belah politik. Oke, dari gelaran parade senja ini, apa nilai-nilai yang bisa diserap begitu? Nilai moral apa yang bisa diserap dari digelarnya parade senja tadi, Mas Emil? Ya, tentunya pertama adalah bagaimana Indonesia harus bangga dengan angkatan Tentara Nasional Indonesia, dan juga bagaimana mereka lahir di lembah tidar ini, para perwira yang luar biasa, dan kita diberikan sebuah kesempatan untuk melihat ketangguhan dan juga seberapa tentunya menantangnya pelatihan yang mereka peroleh. Di tengah guyuran hujan mereka bisa berdiri tegak dan juga tentunya bisa tetap disiplin, tetap tertib, teratur. Oke, ini kan rangkaian dari retret yang sudah dijalankan oleh para kepala daerah. Apa nantinya implikasi yang paling real ketika nanti menjabat atau memimpin masyarakat setelah ada pembekalan dari retret ini, Mas Emil? Ya, tentu pertama yang paling penting adalah secara materi ini memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah pusat. Ya, kebijakan berbagai kementerian yang kemudian akan memberikan sebuah panduan supaya kita juga sinergi dan klop gitu. Nah, yang kedua juga tidak kalah penting memang membangun sebuah bingkai narasi yang sama gitu di antara daerah-daerah yang berbeda. Kita jadi punya perspektif dan sinergi antar daerah juga bisa dibangun. Oke, tentunya sudah sering ditekankan ya bahwa sebisa mungkin memang kebijakan daerah ini harus juga sejalan
dengan kebijakan dari pusat begitu. Bagaimana mensinergikan Mas Emil antara kondisi kedaerahan yang nantinya Mas Emil pimpin dengan kebijakan dari pusat? Bagaimana mensinkronkan hal tersebut? Ya, pertama kan ada dua macam. Ada kewenangan konkuren, artinya yang kita jalankan bersama, ada juga yang memang dibagi. Nah, kewenangan-kewenangan yang menjadi ruang pemerintah pusat itu tentu berdampak pada kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Jadi, apabila dibuat kebijakan yang kemudian mempengaruhi misalnya pendidikan, penerimaan siswa, itu kan kebijakan-kebijakan yang sangat berdampak. Infrastruktur. Nah, ini kita bisa menentukan bagaimana kita bisa kemudian kalau konkuren bagaimana kita bisa komplementer. Kalau misalnya memang sudah dibagi, maka bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita memperkuat apa yang menjadi kewenangan kita? Nah, ini kan sangat teknis ya. Ya. Tapi intinya dengan memahami arah dan kebijakannya kita bisa lebih fokus. Baik, Mas Emil, terima kasih sudah berbagi pengalaman, menceritakan pengalaman di sana dan juga meluangkan waktunya bersama kami di Ainus Prime. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, sebelumnya Wakil Kepala Daerah yang mengikuti kegiatan di Akademi Militer di Magelang mengaku bersemangat. Mereka mengaku antusias dan siap mengikuti kegiatan hingga selesai. Kita menghadapi era yang bulan yang krusial, Ramadan, Lebaran itu sangat spesifik. Kebutuhan pokok harus kita adakan. Kita jaga tentang inflasi daerah, kemudian transportasi untuk pulang mudik. Itu harus kita persiapkan matang-matang. Makanya kita bersyukur pelantikan segera dan kita bisa segera kerja. Itu ya lebih ke persiapan tidur yang senyenyak mungkin diusahakan, tapi ya agak sulit karena memang semalam baru nyampe jam 12 lebih ya pagi ya. Persiapannya lebih ke persiapan mental yang mudah-mudahan ketika ada tes fisik atau olahraga fisik mudah-mudahan kuat. Kalau ada memang ada penuangan atau pencerahan dari para menteri ya mudah-mudahan kita bisa fokus konsen supaya bisa menyerap apa yang disampaikan oleh para pemberi masukan. Oke, ini kan retreat ini kan semi militer nih Kang. Siap. Perasaannya gimana Kang? Perasaannya perasaannya jadi lebih sehat aja, lebih segar, jadi lebih maco. Jadi lebih ya mudah-mudahan jadi lebih disiplin. Biasanya kan nggak maco Pak ya. Maco juga Pak. Hidup wakil Pak. Insya Allah jadi lebih bersemangat. Tadinya kan pada santai gitu kan. Tapi kita jadi lebih bersemangat ya. Gitu kan, insya Allah. Sejauh ini tapi sering koordinasi Kang sama Kang Fiman. Koordinasi sama Pak Wali terus dijalankan via telepon ya, masih terus berjalan. Dengan beberapa sekretaris juga ada yang dikirim ke sini juga untuk bicara dengan Pak Fiman. Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis pagi. Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi bersama pihak Lemigas untuk melakukan uji sampel terhadap bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax guna menguji dugaan pengoplosan BBM. Pihaknya mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang berwarna hijau dan membandingkan dengan sampel bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Hasil pengujian sampel menunjukkan spesifikasi warna yang berbeda, yang di BBM Pertamax berwarna biru. Dari hasil sidak disimpulkan tidak ada skema pengoplosan bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Pertamina, melainkan blending bahan bakar untuk meningkatkan kualitas BBM. Nah ini nih yang harus digarisbawahi Mbak, jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan? Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Selanjutnya sampel bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina hasil sidak DPR bersama Lemigas akan diuji laboratorium.
guna mengecek kualitas BBM yang diedarkan ke masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi melakukan inspeksi mendadak ke stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam distribusi bahan bakar umum dan mencegah adanya BBM oplosan. Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi melakukan inspeksi mendadak ke stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pengecekan dilakukan dengan ukur ulang takaran bahan bakar menggunakan alat milik Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Cimahi. Tadi kita sudah cek secara takaran, kemudian hasilnya dari Dinas Meteorologi, hasilnya sesuai, jadi tidak ada kecurangan dalam distribusi. Kemudian secara kualitas, tadi kita juga sudah cek kepada masyarakat langsung bahwa kualitasnya tidak bermasalah atau tidak mengalami gangguan. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan BBM di pasaran. Selain itu, sidak untuk menghindari adanya aksi penimbunan oleh distributor atau oplosan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dalam rapat dengar DPR, pihak Pertamina menegaskan BBM sudah sesuai ketentuan. Pertamina menyebut pihaknya gencar melakukan sidak untuk mencegah kecurangan. Baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Nah, namanya ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Dari Kementerian SDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Ya, kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan unsur orang tentu
kita juga menghargai praduga asal bersalah. Nggak ada, kita apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. RN berapa? Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan FP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korne. Pihak Kejagung menjelaskan, keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Keduanya pun langsung dijemput paksa. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan mendukung penegakan hukum yang sedang berjalan. Memang penegakan hukum kita harus hormati. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama. Memberantas korupsi asabri, jiwasraya, dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto, Riza Benefikal, Owner PT Navigator Katulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mendukung upaya Kejaksaan Agung penegakan hukum dalam kasus korupsi anak perusahaan Pertamina dalam rangka memberantas korupsi. Selain itu, Nasbi juga menyebut Pertamina harus ada perbaikan usai adanya insiden ini. Kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Kepala Desa Gunung Menyan di Kabupaten Bogor viral di media sosial pasca menertawakan bingkisan nasi kotak yang dibagikan di acara Bupati Bogor. Melalui video call, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menegur tingkah laku tersebut kepada pihak desa yang dinilai tak pantas. Ini teh ibu teh kenapa bikin rame-rame, bikin heboh-heboh? Ini Bogor udah 2 kali 3 loh Bogor. Yang satu masalah mobil dinas, yang satu ibu buat tentengan bikin repot seluruh Indonesia. Yang satu lagi rombongan pakai motor dinas ke Baduy kalau nggak salah. Aduh, kenapa ini teh? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghubungi Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari melalui video call.
Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Dedi menegur Wiwin terkait video viralnya yang membawa bingkisan nasi kotak usai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi. Wiwin tertawa sambil menunjukkan nasi kotak yang dibawanya. Unggahan ini menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Setelah viral, Kepala Desa mengaku hanya guyon dan tidak ada niat untuk melecehkan siapapun. Tapi tidak ada dalam diri ibu harapan bahwa ketika bawa besek itu ibu teh kecewa. Kenapa harus dikasih nasi dus? Tidak dikasih yang di dalamnya ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu. Ada nggak pikiran itu? Nggak ada sama sekali, Bapak. Oh, nggak ada. Nggak ada, Bapak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, ya. Jadi itu memurni heheureyan. Murni, Pak. Oh. Murni sekali itu. Terus itu Pak Wakil Bupatinya kan marah nyuruh ibu dipecat. Terkait hal tersebut, Wiwin menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berhati-hati dalam membuat serta mengunggah konten di media sosial. Kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda, ya jadi berbicaranya, ih lucu ya kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, senang banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu. Berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Kadis Wiwin akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi lantaran telah membuat gaduh masyarakat. Kejadian tersebut menjadi cermin tantangan yang dihadapi pejabat publik dalam era digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Hasto Kristianto hari ini kembali diperiksa oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai tersangka. Hasto menjelaskan pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan dirinya, di mana dalam pemeriksaan kali ini Hasto diminta membaca kembali terkait pernyataan dirinya. Hasto memastikan tak ada bukti bahwa dirinya terlibat dalam dugaan suap dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Kami cintai dan banggakan. Jadi hari ini saya diperiksa dan merupakan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Jadi saya diminta untuk membaca kembali pemeriksaan sebelumnya dan kemudian apakah ada keterangan-keterangan atau kalimat-kalimat yang mungkin ada perubahan. Kemudian juga ditanyakan ya terkait dengan kemungkinan saksi-saksi yang nantinya meringankan untuk dapat dikonsultasikan dengan penasihat hukum. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti. Ini bahwa kebenaran akan menang. Saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara, dan dari eksaminasi yang dilakukan para ahli hukum, dari fakta-fakta persidangan terhadap kasus yang sudah inkrah, tidak ada bukti-bukti terkait dengan keterlibatan saya, baik terkait dengan suap maupun juga obstruction of justice. Jadi buat seluruh simpatisan, anggota, dan kader PD Perjuangan tetap semangat. Kita punya semangat juang yang terus menyala-nyala dan tidak akan pernah padam. Kembali di iNews Prime, pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengungkap potensi terjadinya perbedaan awal puasa Ramadan 2025. Hal tersebut terjadi lantaran ada potensi posisi bulan sulit diamati pada 28 Februari 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia. Hilal gagal diru'yat, ini yang kemungkinan akan menimbulkan perdebatan di sidang isbat. Ada pihak yang menyatakan bahwa karena posisi hilal ini telah memenuhi kriteria MAPIMS, maka secara hisab bisa ditetapkan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret.
Apalagi ada fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan kalau secara hisab sudah memungkinkan untuk bisa diru'yat, tetapi karena berbagai alasan, misalkan karena cuaca hilal kemudian tidak terlihat, maka bisa ditetapkan besoknya itu masuk tanggal 1. Itu pendapat pertama yang kemungkinan memutuskan 1 Ramadan jatuhnya tanggal 1 Maret. Ada pendapat yang kedua menyatakan kalau memang hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban itu digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Ramadan jatuhnya tanggal 2 Maret. Sementara itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan tersebut berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tasjid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia, bulan berada di atas ufuk, karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia, pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Pada saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 Masehi itu di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di bawah ufuk. Hilal belum wujud. Karena itu umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025.